Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ada pesan yang akan disampaikan Dewi Kerudung Biru kepada Wiro. Pesan apakah itu? Yuk cari tahu di video berikut ini. Kemudian, dilihatnya bagaimana gadis itu menggerakkan tangannya, meremas jari-jari tangannya yang diletakkan di bahu. Sekelumit getaran menjalari dada pemuda pendeka 212. Dia membungkuk dan mencium kening Anggini. Ketika kepalanya hendak ditariknya kembali, tiba-tiba gadis itu merangkul lehernya erat sekali. Wiro, jangan pergi dulu, bisik Anggini. Napas mereka saling menghembusi wajah masing-masing. Wiro membelai pipi yang halus lembut itu. Ketika Anggini memejamkan matanya, pendeka 212 menempelkan bibirnya ke bibir Anggini. Betapa hangatnya pertemuan sepasang bibir itu. Mula-mula, bibir itu diam membeku seperti mati. Kemudian, rangsangan mulai membuat getaran-getaran pada permukaan kulit bibir masing-masing. Dan bila sudah demikian, maka sepasang bibir itu pun mulai menari-nari, saling lumat-melumat. Keduanya berpakutan erat-erat, seperti tak hendak dilepaskan untuk selama-lamanya. Wiro, aku cinta padamu, Wiro. Aku cinta padamu, bisik Anggini berulang kali. Pendeka 212 menggumam, digigitnya bibir perawan itu. Kau pun cinta padaku, bukan? Wiro menggumam lagi. Jawab, Wiro, katakanlah. Dan tanpa disadari saat itu, tubuh keduanya sudah terbaring berpagutan di lantai. Wiro. Tiba-tiba, di ruangan itu meledaklah suara tertawa yang dahsyat. Hahaha. Sungguh satu pemandangan yang asik untuk dilihat. Teruskanlah pendekar 212. Kenapa tidak kau telanjangi saja tubuh gadis itu? Itu 1000 kali lebih nikmat. Hahaha. Seorang lain kemudian menyambungi suara yang pertama itu. Pendekar 212 nyatanya hanya seorang pendekar cabul. Tapi tak apa. Sebelum dikirim ke liang kubur, tak apa kalau diberi kesempatan dulu bercumbu rayu. Di liang kubur, kau hanya akan bercumbu dan tidur dengan cacing. Baik pendekar 212 Wiro Sableng maupun Anggini sama-sama terkejut. Keduanya melompat cepat. Anggini merapikan jubah birunya yang terbuka di bagian dada. Di pintu ruangan berdiri berkacak pinggang dua manusia bermuka buruk angker. Yang berselempang kain putih, mukanya hitam macam pantat kuali. Rambut aut-autan, tampangnya seperti singa, dan dia bukan lain Resi Singo Ireng. Di keningnya tertera 3 angka 212. Di sampingnya berselempangkan kain biru berdiri kakaknya, yaitu Resi Macan Seta, yang tampangnya persis seperti macan. Kulit mukanya coreng-moreng belang 3, kuning, merah, dan hitam. Kedua pentolan pemberontak kaki tangan Parit Wulung ini telah diperintahkan oleh Parit Wulung untuk mencari kembali keris tumbal Wilayuda. Dan hari itu, mereka sampai di Goa Dewi Kerudung Biru, di mana mereka telah dapat mencium jejak pendekar 212. Bukan saja kedua resi ini berprasangka bahwa keris tumbal Wilayuda sudah berada di tangan pendekar 212,
Tapi Resi Singo Ireng sendiri memang mempunyai dendam kusumat terhadap pendekar 212, yaitu sewaktu dibikin muntah darah dalam pertempuran di perbatasan Kerajaan Banten tempo hari. Dan dendam kusumat itu masih dibawanya kemana-mana sampai saat itu, di mana di kulit keningnya, di mana tertera angka pukulan. "Siapa mereka, Wiro?" tanya Anggini dengan ilmu menyusupkan suara. "Dua manusia parat yang membantu Parit Wulung, si pemberontak terhadap Banten," menyauti pendekar 212. Kenapa acara kalian tidak diteruskan?" bertanya Resi Singo Ireng dengan nada mengejek. Pendekar 212 menyengir. "Hah, bicaramu keren sekali manusia muka pantat kuali. Tentunya kau andalkan manusia muka harimau yang di sampingmu itu." Mata Resi Macan Setan membeliak garang. "Bentang kau punya mata, bukalah lebar-lebar agar tahu dengan siapa berhadapan," bentaknya. "Ah, manusia jelek macammu, perlu apa aku kenali? Lagi pula, melihat kepada tampangmu, aku khawatir apa kau betul-betul manusia atau harimau jadi-jadian." Habis berkata begitu, maka pendekar 212 tertawa mengakak. "Pemuda besar mulut, aku mau lihat apakah kau sanggup menerima pukulanku ini," bentak Resi Macan Setan. Kata-kata ini ditutup dengan menghantam tangan kanannya ke muka. Maka bertaburlah sinar merah kekuningan ke arah Wiro dan Anggini. Pukulan sinar surya tenggelam. Pendekar 212 dan Anggini melompat ke samping. Anggini sementara itu dengan cepat mengenakan kembali kerudung birunya. Kejut Resi Macan Setan bukan kepalang ketika melihat pendekar 212 dan si gadis sanggup mengelakkan serangannya yang ampuh tadi. Nyatalah bahwa nama pendekar 212 bukan kosong belaka. Tidak disesalkan kalau tempo hari adiknya dapat dipecundanginya. Ketika melihat si gadis mengenakan kerudung, kejut Resi Macan Setan dan Singo Ireng lebih-lebih lagi. "Kiranya kita berhadapan pula dengan Dewi Kerudung Biru, saudaraku Singo Ireng," kata Macan Setan. "Betul. Tapi sang dewi ini, biar aku bekuk hidup-hidup. Tampang dan tubuhnya yang montok, lumayan sekali untuk dikekapi sehari semalam." Marahlah Wiro mendengar ucapan Singo Ireng itu. "Hei, manusia pantat kuali, angka 212 di keningmu pun belum sanggup kau hapus, sekarang sudah berani-beranian unjuk gigi." Si Singo Ireng tidak ambil peduli ucapan Wiro Sableng, tapi segera menyerang Dewi Kerudung Biru. Sengaja dikeluarkannya jurus memetik bunga memotes tangkainya. Jurus ini ialah satu jurus meringkus lawan yang didahului oleh satu totokan jarak jauh yang dahsyat. Namun dugaan Singo Ireng bahwa dia akan sanggup membekuk hidup-hidup Dewi Kerudung Biru dalam satu jurus hebat itu meleset besar. Dewi Kerudung Biru sambuti serangannya dengan jurus naga kepala 1000 mengamuk. Kaget sekali jadinya Resi Singo Ireng ketika menyaksikan bagaimana kedua tangan lawan berkelebat sangat cepat naik turun, membabat ke samping dan berputar bergelung menyerang ke arahnya. Selama malam melintang membuat kejahatan di dunia persilatan, baru kali ini dia menghadapi jurus aneh ini. Sebaliknya, Resi Macan Setan yang punya lebih banyak pengalaman segera berseru, "Singo Ireng, awas, itu pukulan naga kepala 1000 mengamuk." Pendengar ini, tersurutlah Resi Singo Ireng. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Resi Singo Ireng menghadapi jurus Dewi Kerudung Biru? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali.